Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 atau kelompok 7 setelah UTS, Kimia Analisa Kualitatif dan Kuantitatif, membawakan materi tentang titrasi redoks iodium, yang mana kelompok kami beranggotakan Ferry Andrianto, Wayan Putri Widiawati, Bintang Maulana, dan Lintang Ayu Saadah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Titrasi iodometri dan iodimetri adalah salah satu titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks. Metode ini lebih banyak digunakan dalam analisa jika dibandingkan dengan metode lainnya. Alasan dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikimetri yang sederhana, pelaksanaannya yang praktis, dan tidak banyak masalah yang timbul. Iodometri dan iodimetri adalah dua metode titrasi umum yang digunakan dalam kimia analisa. Dasar dari kedua jenis titrasi ini adalah reduksi oksidasi dan dapat menentukan untuk spesi redoks secara kuantitatif. Dasar titrasi adalah reaksi antara analit dan reaksi standar yang dikenal sebagai titran. Kita dapat menentukan iodium untuk titrasi redoks ini karena kemampuannya bereaksi cepat dengan banyak spesi. Reversibilitas iodin atau iodida reaksi ini juga merupakan keuntungan ketika menggunakannya dalam reaksi iodometrik. Kemudian selanjutnya ada titrasi iodometri. Titrasi tidak langsung iodometri dilakukan terhadap zat-zat oksidator berupa garam-garam besi 3 dan tembaga sulfat, di mana zat-zat oksidator ini direduksi dahulu dengan Ki dan iodin dalam jumlah yang setara dan ditentukan kembali dengan larutan natrium tiosulfat baku. Kemudian dalam iodometri, iodida bereaksi dengan zat pengoksidasi lain dalam medium asam maupun medium netral. Ketika reaksi ini terjadi, iodida teroksidasi menjadi iodin dan spesi lain akan mengalami reduksi oleh iodida, lalu reaksi iodium yang dilepaskan dengan spesi lain. Nah, spesi titrasi ini adalah solusi standar zat produksi yang mampu mereduksi kembali iodium menjadi bentuk iodida, biasanya menggunakan solusi tiosulfat standar. Reaksi yang terjadi pada titrasi iodometri untuk penentuan iodat adalah sebagai berikut. IO3 negatif direaksikan dengan 5I negatif dan 6H positif menghasilkan 3I dan H2O. Kemudian I2 ditambah dengan 2S2O3 2 negatif menghasilkan 2I negatif dan S4O6 2 negatif. Kemudian selanjutnya ada titrasi iodimetri. Iodimetri merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Contohnya pada penetapan kadar asam askorbat. Iodimetri adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat, arsenat yang menggunakan larutan iodin baku secara langsung. Titrasi iodimetri merupakan titrasi langsung yang digunakan larutan iodium untuk mengoksidasi reduktor-reduktor yang dapat dioksidasi secara kuantitatif pada titik ekuivalennya. Namun metode ini jarang dilakukan karena mengingat iodium sendiri merupakan oksidator yang lemah. Dalam iodimetri, iodin bebas digunakan untuk menjalani titrasi dengan zat produksi, karena itu iodium berkurang menjadi iodida dan iodium akan mengoksidasi spesi lainnya. Pada reaksi oksidasi, iodium akan mengalami reduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi berikut, yaitu I2 ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2I. Kemudian larutan baku iodium dapat digunakan untuk analisa kuantitatif senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium-iodida sebagaimana persamaan di atas. Atau dengan kata lain, digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor yang cukup kuat seperti vitamin C, tiosulfat, arsenit, sulfida, kemudian strontium 3,
timah 2, dan ferrosianida. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan dari titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Iodometri merupakan analisis kuantitatif larutan zat pengoksidasi dengan menambahkan iodida yang bereaksi membentuk iodin, yang kemudian dititrasi. Sedangkan titrasi iodimetri adalah analisis volumetri yang melibatkan titrasi dengan larutan iodin terstandarisasi. Perbedaan lainnya antara iodometri dan iodimetri, di mana dalam iodometri iodida bereaksi dengan zat pengoksidasi lain dalam medium asam maupun medium netral. Nah, sedangkan dalam iodimetri, iodin bebas menggunakan iodium untuk menjalani titrasi dengan zat reduksi. Selanjutnya yaitu indikator yang digunakan dalam titrasi iodimetri. Senyawa yang dapat ditetapkan dengan iodimetri adalah H2S, Sn2+, As3+, N2H4, SO2, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+, sistein, glutathione, ion sulfit, glukosa, dan gula-gula produksi lain, serta vitamin C. Baku primernya yaitu kalium iodat atau KiO3, arsen trioksida atau As2O3. Baku sekundernya yaitu tentunya iodium atau I2 sebagai pentiter. Indikator yang digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi biasanya adalah kanji atau amilum 0,5-1% karbon tetraklorida atau kloroform dapat mengetahui akhir titrasi. Akan tetapi lebih umum digunakan larutan atau dispersi koloidal, kanji. Warna yang terjadi adalah biru tua, hasil reaksi I2 amilum. Selanjutnya yaitu indikator yang digunakan dalam titrasi iodometri. Larutan standar yang digunakan dalam metode iodometri adalah Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Garam ini biasanya berbentuk dalam bentuk pentahidrat atau Na2SO3, 5H2O. Larutan tidak boleh distandarisasi dengan cara penimbangan secara langsung, tetapi harus distandarisasi dengan standar primer. Indikator pada metode ini menggunakan amilum 1%. Amilum ini memiliki sifat sukar larut dalam air serta tidak stabil dalam air, membentuk senyawa kompleks yang sukar larut dalam air jika bereaksi dengan iodium. Sehingga penambahan amilum sebagai indikator tidak boleh ditambahkan pada awal reaksi. Penambahan amilum sebagai indikator sebaiknya diberikan menjelang titik akhir titrasi, yaitu pada saat larutan berwarna kuning pucat. Indikator amilum. Indikator yang digunakan dalam analisa iodimetri adalah amilum. Amilum merupakan indikator kuat terhadap iodin yang akan berwarna biru bila suatu zat positif mengandung iodin. Lapisan amilum ada 3, yaitu yang pertama lapisan atas atau alpha amilosa. Lapisan ini adalah lapisan paling atas yang berwarna agak keruh. Selanjutnya yaitu lapisan tengah atau beta amilosa. Lapisan ini adalah lapisan tengah yang cocok digunakan sebagai indikator, sebab lapisan ini kepekaan terhadap iodin lebih besar dibandingkan dengan alpha amilosa dan amilopektin. Selanjutnya yaitu lapisan bawah atau amilopektin. Lapisan ini adalah bagian yang sukar larut, akan membentuk kompleks kemerahan dengan iod dan warna tidak mudah dihilangkan. Materi selanjutnya yaitu pengamatan titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah titik akhir pada saat titrasi diakhiri atau dihentikan. Titrasi iodometri dan iodimetri dapat dilakukan tanpa indikator dari luar, karena larutan iodium yang berwarna khas dapat hilang pada titik akhir titrasi hingga titik akhir tercapai. Iodin juga memberikan warna ungu atau violet yang intens untuk zat-zat pelarut seperti karbon tetraklorida dan kloroform. Terkadang, kondisi ini juga dipergunakan dalam mendeteksi titik akhir titrasi. Tetapi, pengamatan titik akhir titrasi akan lebih mudah dengan penambahan larutan kanji sebagai indikator, karena amilum atau kanji ini akan memberikan kompleks dengan iodin yang berwarna biru sangat jelas.
Penambahan amilum harus pada saat mendekati titik akhir titrasi. Hal ini dilakukan agar amilum tidak membungkus iodin yang menyebabkan sukar lepas kembali, dan ini akan menyebabkan warna biru sukar hilang, sehingga titik akhir titrasi tidak terlihat tajam. Kemudian, indikator kanji merupakan indikator yang sangat lazim digunakan. Namun, indikator kanji yang digunakan harus selalu dalam keadaan segar dan baru, karena larutan kanji mudah terurai oleh bakteri, sehingga untuk membuat larutan indikator yang tahan lama, hendaknya dilakukan sterilisasi atau penambahan suatu pengawet. Pengawet yang biasa digunakan adalah merkurium 2 iodida, asam borat, atau asam formiat. Kepekatan indikator juga berkurang dengan naiknya temperatur dan oleh beberapa bahan organik seperti metil dan etil alkohol. Selanjutnya yakni penentuan kadar zat dengan metode iodimetri dan iodometri. Maksud praktikum kali ini ialah untuk mengetahui cara penetapan kadar asam askorbat dengan metode titrasi iodimetri dengan menggunakan larutan baku iodin sebagai titran, dan mengetahui cara penetapan kadar kafein dengan metode titrasi iodometri dengan menggunakan larutan baku Na2S2O3 sebagai titrannya. Secara matematis, perhitungan kadar suatu senyawa yang ditetapkan secara volumetri dapat menggunakan rumus umum berikut. Jika sampelnya berbentuk padatan, maka rumus persamaan untuk menghitung kadarnya ialah kadar persen berat ekuivalen dibagi berat sampel sama dengan dikali 100%. Jika sampel berbentuk cairan, menghitung kadarnya ialah kadar persen berat molekul per valensi sama dengan dikali 100%. Selanjutnya, metode kerja penentuan kadar. Untuk alat yang digunakan yakni aluminium foil, batang pengaduk, box, piret, corong, Erlenmeyer, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 10 ml, kertas saring, pipet tetes, pipet skala, pipet volume 10 ml, spatula, dan statif. Adapun bahan yang digunakan yakni aqueous, asam sulfat, iodium, indikator kanji, natrium klorida, natrium tiosulfat, sampel asam askorbat, sampel kafein, dan tisu. Selanjutnya yakni cara kerja. Yang pertama, penetapan kadar kafein dengan metode iodometri menggunakan larutan standar natrium tiosulfat. Karena kafein lebih mudah tereduksi, maka metode yang digunakan ialah iodometri. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian timbang 100 mg sampel uji kafein menggunakan wadah gelas arloji, kemudian pasangkan biuret pada penyangga titrasi, masukkan larutan standar natrium tiosulfat 0,998 normalitas ke dalam biuret, lalu tutup dengan aluminium foil. Kemudian masukkan sampel uji kafein yang sudah ditimbang ke dalam Erlenmeyer dengan menggunakan sendok tanduk. Dimasukkan 10 ml aqueous yang sudah diukur menggunakan gelas ukur ke dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan 2,5 ml asam sulfat 10% ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan 25 ml larutan iodin 0,1 normalitas yang dipipet menggunakan pipet volume. Tambahkan 10 ml NaCl yang sudah diukur ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tutup dengan aluminium foil dan diamkan selama 5 menit. Selanjutnya saring menggunakan kertas saring yang telah tersedia pada mulut corong ke dalam gelas kimia sebagai wadah. Kemudian cuci Erlenmeyer, lalu pindahkan larutan zat uji yang sudah disaring ke Erlenmeyer. Kemudian lalu tambahkan 3 tetes larutan indikator kanji. Selanjutnya titrasi menggunakan larutan standar natrium tiosulfat sampai terjadi perubahan warna biru menjadi bening. Selanjutnya, penetapan kadar asam askorbat dengan metode iodimetri menggunakan larutan standar I2. Asam askorbat mudah teroksidasi, maka metode yang digunakan ialah iodimetri. Baiklah, yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, kemudian timbang 100 mg asam askorbat dengan wadah cawan porselen, kemudian pasang biuret ke statif, masukkan larutan I2 ke dalam biuret, lalu ditutup dengan aluminium foil. Kemudian masukkan asam askorbat yang sudah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya masukkan 25 ml air bebas CO2 ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan asam sulfat sebanyak 10 ml. Kemudian dititrasi dengan iodium 0,1 normalitas. Lalu tambahkan indikator kanji. Amati perubahan yang terjadi dari warna bening menjadi warna biru. Didapatkan hasil pengamatan pada nomor 1 uji 1A menggunakan sampel asam askorbat dengan metode iodimetri, volume titrannya yakni 18 ml, didapatkan persentase kadar sampel sebesar 141,525%. Kemudian pada nomor 2 untuk uji 2A menggunakan sampel kafein dengan metode iodometri, volume titrannya 6,6 ml,
didapat persentase kadar sampel sebesar 349,345%. Pada nomor 3, uji 1B menggunakan sampel asam askorbat dengan metode iodimetri. Volume titrannya divariasikan dengan menggunakan 16 ml, didapat kadar sampel sebesar 126,29%. Yang terakhir pada nomor 4, uji 2B menggunakan sampel kafein dengan metode iodometri. Volume titran divariasikan menggunakan 7 ml, didapat kadar sampel sebesar 370,5177%. Hitungan kadar sampel dapat dihitung dengan menggunakan secara matematis. Untuk uji 1A, uji asam askorbat dapat kita hitung menggunakan rumus persen kadar sama dengan volume titran dikali normalitas dikali berat setara dibagi berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100%, sama dengan 18 ml dikali 0,0900 normalitas dikali 8,806 mg dibagi 100,8 mg dikali 0,1 normalitas dikali 100%. Didapatkan kadar asam askorbat yakni 41,525%. Untuk uji 2B, zat uji kafein, persen kadar sama dengan volume titran dikali normalitas dikali berat setara dibagi berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100%, sama dengan 6,6 ml dikali 0,9987 normalitas dikali 5,3 mg dibagi 100 mg dikali 0,1 normalitas dikali 100%. Didapatkan kadar kafeinnya 349,345%. Selanjutnya untuk uji 1B, uji asam askorbat, persen kadar sama dengan volume titran dikali normalitas dikali berat setara dibagi berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100%, sama dengan 16 ml dikali 0,09 normalitas dikali 8,806 mg dibagi 100,4 mg dikali 0,1 normalitas, sama dengan 126,29%. Untuk uji 2B, uji kafein, persen kadar sama dengan volume titran dikali normalitas dikali berat setara dibagi berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100%, sama dengan 7 ml dikali 0,9987 normalitas dikali 5,3 mg dibagi 100 mg dikali 0,1 normalitas dikali 100%, sama dengan kadar kafeinnya 370,5177%. Baiklah, itulah tadi cara untuk penentuan kadar suatu zat dari asam askorbat dan kafein. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.